Shalom anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Lina mau ajak kalian berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Pada saat ini kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati kaum muda di rumah, berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kali ini Kak Lina akan bawakan satu judul yang mungkin sangat berat ya untuk kita lakukan, tetapi saya percaya kita mampu untuk melakukan itu di dalam Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judul adalah hidup benar untuk Tuhan. Hidup benar untuk Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita mau hidup benar ya, banyak tuntutan ya, banyak tantangan di depan, tetapi saya percaya ketika kita mau hidup benar, ada pertolongan yang sungguh ajaib daripada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana menurutmu ya jika kita sudah melakukan yang benar, ya hidup benar, ya, tetapi orang-orang sekeliling kita tidak merasa atau tidak mengakui bahwa kehidupan kita benar. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu menunjukkan kehidupan kita, mengatakan kepada orang lain, saya hidup benar loh, saya sudah begini loh, ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengatakan seperti itu kepada orang lain, itu sama saja kita sedang meminta pengakuan daripada orang lain, ya, atau ada keinginan untuk rasa pembenaran diri sendiri, ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita hidup benar, prinsip kita adalah sekalipun orang lain mungkin menganggap kita tidak hidup benar, yang penting kita merasa bahwa kita hidup benar bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita ubahkan pola pikir kita ya untuk diakui oleh manusia, atau bahwa kita harus layak di hadapan Tuhan ya. Kita diakui orang lain dan kita merasa kita layak di hadapan Tuhan gitu ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Ayub 3 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata ya. Ayub 3 ayat 23 dan 24. Tapi kalian akan bacakan ayat 17 buat teman-teman yang di rumah ya. Nah, firman Tuhan berkata, Ayub 3 ayat 17. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar, ya. Di ayat 23, berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, jadi Ayub ini ketika dia menderita, ketika dia merasakan begitu banyak tantangan dalam hidupnya, dia harus kehilangan anaknya, kemudian istrinya tidak mengakui dia, ya. Bahkan dikatakan matilah kau. Bayangkan saja teman-teman yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi kita mengatakan kita mati ya, dengan kata-kata yang tidak benar ya. Tetapi ternyata Ayub ini tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika dia hidup benar, dia merasakan kok tidak ada orang yang mengakui ya. Tidak ada orang yang mengakui ya kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 23 ini katakan, berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Seolah-olah di sini Ayub sedang meminta ya. Seolah-olah di sini Ayub minta pernyataan daripada Tuhan. Tuhan, aku ini sudah hidup benar loh Tuhan. Sudah melakukan yang benar Tuhan. Tetapi kenapa? Di ayat 24, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Ayub membela dirinya di hadapan Allah dan mengatakan dia tidak bersalah, ya, dia tidak berdosa, ya. Seolah-olah dia adalah musuhnya Allah, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, perhatikan teman-teman yang dikasih Tuhan, ada satu sikap yang dimiliki Ayub bahwa jika si orang benar, ya, berlaku benar, ya, maka dia tidak layak menderita, ya. Jadi ini maksudnya dari Ayub, jika ada satu orang atau jika seseorang melakukan yang benar, hidup benar, ya, berlaku benar, maka dia tidak layak menderita. Inilah pemahaman daripada Ayub, ya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Tetapi dia layak untuk diselamatkan, layak untuk diberkati. Bisa nggak kita berpikir seperti ini? Atau layak nggak kita berpikir seperti ini? Ya, bisa saja teman-teman yang dikasih Tuhan. Mungkin aku sudah hidup benar kok Kak, aku sudah ke gereja kok Kak, aku sudah ikut kaum muda, udah dengerin khotbahnya Kak Lina, sudah ikut beberapa ibadah-ibadah tertentu saya ikutin
rajin membaca Alkitab, iya Kak, tetapi orang lain tidak menganggap saya hidup benar gitu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, hidup benar, berlaku benar ya di hadapan menurut pemikiran daripada Ayub, seolah-olah ini adalah satu kartu untuk bisa ya membela dirinya sendiri. Nah pertanyaannya teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah ini yang diharapkan Tuhan? Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat 24, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, Allah tidak menjawab ya, Allah tidak menjawab Ayub. Mengapa? Ya, mengapa Tuhan tidak menjawab Ayub? Sementara kita tahu bahwa kehidupan Ayub begitu luar biasa, begitu setia kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa Ayub pada saat itu? Nah, Allah sedang ingin ya membuktikan kepada iblis ya bahwa Ayub adalah seorang yang benar ya. Bukan karena dia ingin diberkati ya, bukan karena harta yang diberikan Tuhan, berkat-berkatnya diberikan Tuhan kepada Ayub ya. Tetapi Tuhan ingin ya menunjukkan kepada iblis, sekalipun Ayub di dalam penderitaan, sekalipun Ayub mengalami pencobaan, sekalipun Ayub mengalami ujian ya, Tuhan ingin menunjukkan kepada iblis bahwa kehidupan daripada Ayub tetap hidup benar sekalipun di dalam pergumulan yang berat. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, Ayub ini dia hidup benar karena dia mengasihi Allah, bukan karena berkat-berkatnya diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ya, inilah yang mau dinyatakan oleh Tuhan ya kepada Ayub ya. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, di sini Allah sedang menegaskan kepada iblis ya bahwa kehidupan Ayub adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sekalipun kadang-kadang kita ya di dalam kehidupan kita, sekalipun kita mungkin kita sudah hidup benar ya, hidup benar ya, tetapi kita masih menderita kak gitu kan. Ada yang mengatakan kamu ini sok benar loh, kamu sok suci loh gitu kan, nggak usah rajin-rajin ke gereja lah ya kan. Ada yang bilang gitu, nggak ke gereja nggak apa-apa katanya, nanti juga masuk surga ya. Tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat yang ada, karena itu akan membangun kerohanian kita bersama. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, karena apa teman-teman yang dikasih? Karena soal hidup yang benar bukan tanpa penderitaan, tetapi apa? Soal hidup yang benar adalah soal menyenangkan hati Tuhan. Jadi makanya Kalina tadi dikatakan bahwa ketika kita sudah hidup benar, tetapi orang tidak mengakui kehidupan kita yang benar, tidak apa-apa teman-teman yang dikasih Tuhan. Yang penting apa? Yang penting Tuhan mengakuimu hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang penting ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, karena soal hidup benar Kak Ina katakan bukan tanpa penderitaan ya, tetapi soal hidup benar, soal menyenangkan hati Tuhan. Makanya kadang kita melihat orang itu sudah hidup benar tapi kok banyak ya pergumulannya, orang itu kok sudah hidup benar tapi kok banyak ya penderitaannya ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita hidup benar ya, jangan mencari pengakuan kepada manusia ya. Kalau engkau sedang hidup benar, jangan engkau mencari pengakuan kepada manusia. Kenapa? Karena kita ini sedang ya diproses di bumi ini. Kita tidak lagi mencari pengakuan dari manusia. Oh, si Anu itu rajin baca Alkitab. Sebenarnya kita tidak perlu mendapatkan pengakuan yang seperti itu. Tetapi apa? Kita melakukan itu di tempat-tempat tersembunyi. Mungkin hal berdoa, mungkin baca Alkitab. Kita tidak perlu menunjukkan kepada orang lain ya. Tetapi dengan cara itu ya, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin dalam penyembahan kita masuk kamar kita berdoa, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika engkau yakin dan engkau percaya ya hidupmu benar, dan sekalipun Tuhan mungkin diam ya, sepertinya aku sudah hidup benar Tuhan, tetapi kok sampai hari ini aku tidak melihat sesuatu terjadi di dalam hidupku, aku tidak melihat mujizat terjadi di dalam hidupku, aku tidak melihat Tuhan menjawab doaku. Tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bukan karena kita sedang ingin diberkati, bukan karena kita sedang ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan, bukan karena kita sedang ingin Tuhan menjawab doa kita sehingga kita hidup benar. Hidup benar adalah teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga teman-teman yang dikasih Tuhan, hidup benar adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus punya prinsip, hidup benar adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini ya, apapun pergumulanmu ketika engkau sedang hidup benar ya, percayalah
Sekalipun kamu mengalami pergumulan ketika kamu mau hidup benar, percayalah bahwa Tuhan sedang menolong engkau. Beberapa waktu yang lalu Kak Lina itu ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini mengatakan begini, Kak, saya ini sudah belajar hidup benar, ya. Menurut saya sudah stop untuk tidak menggosip. Saya sudah nggak melakukan perkataan-perkataan yang tidak benar selama beberapa tahun. Saya hidup baru di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa ya? Setiap kali saya mau hidup benar, ya, ada aja tantangannya. Tantangan dari siapa? Dari suami, dari tukang sayur, ya. Dia cerita bahwa tukang sayur ini ternyata ketika ibu ini mau beli seperempat, ya, ayam seperempat, kemudian berapa harganya gitu, karena harga 1 kilo dengan setengah kilo dan seperempat itu kan sudah beda, seperempat itu akan lebih mahal. Kemudian bapak ini sepertinya mengatakan sesuatu kata-kata yang membuat ibu ini tersinggung, sehingga ibu ini akhirnya marah besar gitu ya. Nah kemudian dikatakan, saya menyesal tapi Kak ketika saya ngomong itu, tapi besoknya ketika ketemu tukang sayur itu siapa saya gitu ya, padahal saya sudah marah besar dan maki dia gitu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita mau berlaku hidup benar di hadapan Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, mari ya saya mengajak teman-teman di rumah untuk kita terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apabila kita fokus ingin menyenangkan hati Tuhan, kita tidak menyakiti orang lain pastinya, ya. Apabila kita fokus ingin menyenangkan hati Tuhan, kita tidak mungkin menyakiti orang lain, benar ya? Mungkin lewat perkataan kita tidak menyakiti orang lain, ya. Mungkin dengan sikap kita tidak menyakiti orang lain, dan ini memang susah, ya. Tetapi kita sedang belajar untuk melakukannya, ya. Dan kemudian teman-teman apa? Ketika kita mau hidup benar, ya, tidak merasa kita lebih benar dari orang lain, ya. Kita tidak sedang justru tumbuhlah belas kasihan, ya, sehingga membuat kita memiliki sikap hati seorang yang ingin menyenangkan Tuhan dan berperilaku sebagaimana Tuhan tetap mengasihi orang berdosa. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak susah, ya benar susah. Kak Lina juga ngalami, ya. Bagaimana caranya kita sudah hidup benar, ada tantangannya dari A, ada yang ngomong si B, ada yang ngomong si C gitu, dan itu disampaikan kepada kita gitu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Ayub yang senantiasa tetap setia, sekalipun ya sepertinya kata Tuhan, sepertinya ya seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan dia, tetapi Tuhan sungguh memperhatikan kehidupan daripada Ayub. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, sekalipun hari-hari ini engkau melihat bahwa Tuhan sepertinya diam, saya sudah hidup benar, tetapi sepertinya Tuhan diam, Tuhan tidak memperhatikan saya. Percayalah, ketika kita hidup benar, Tuhan senantiasa ada buat engkau dan saya. Tuhan sedang memperhatikan engkau di dalam kehidupan kebenaran, di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan teman-teman dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita, menolong hidup kita untuk kita tetap berlaku benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini, menolong setiap kami untuk kami berlaku hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan, sehingga kami tahu sekalipun mungkin Tuhan kami hidup benar tetapi kami belum mendapatkan jawaban-jawaban doa kami tetap setia kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami senantiasa untuk kami senantiasa berlaku setia kepada Engkau. Berkati setiap kaum muda-Mu yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.